Salam stroker harus bahagia. Kali ini vlog saya memang agak panjang karena saya menyisipkan video-video lama saya ketika saya pasca stroke 8 bulan hingga bulan ke-10. Oke, simak. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Ntar saya mau turun dulu. Yes. Ya, hati-hati. Tetap hati-hati, hati-hati sekali. Iya. Buang ini tangan saya kalau untuk buang aja pasti lepasin apa namanya benda yang saya buang ya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Tadi kok merah ya? Kayaknya suaranya nih. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, salam stroker harus bahagia. Jadi lakukanlah kegiatan keseharian yang membuat hati happy, pikiran enjoy ya. Itu sangat membantu dalam hal pemulihan. Jadi gerakan yang kita lakukan itu adalah gerakan yang apa ya? Kalau kata Bu Naning itu fungsional. Oh iya, terima kasih ya Bu Naning ya, kemarin ngirim onde-onde. Terima kasih. Nah ini ya, jadi memang saya ngerasain loh, setiap gerakan kita kalau kita lakukan dengan senang hati dan ada tujuan itu sangat menyenangkan. Dan ini sekalipun masih goyang-goyang nih, saya megangnya begini ya, saya megangnya begini, masih kaku nih. Tapi ya sekali lagi happy lah, happy. Nah ini sekarang saya mau begini ini biasanya saya kucek-kucek, tapi kali ini saya udah menghidupkan lagi nih alat saya ini. Alat saya cukup lama saya gunakan. Nah ini saya kendorin lagi nih. Saya pakai tangan kanan nih ya. Tuh muter nih, muterin ini bisa ya. Oh gimana sih? Biar gede. Aduh. Wong stroke ini nih. Nah.
Iya, asik. Nah, ini saya selain punya hobi ini nih, hobi apa? Piara ikan koi. Oh iya, saya mau cerita. Ini ikan koi, kolam ini saya bangun. Ini saya ketika pasca stroke 10 bulan loh, hampir setahun kalau nggak salah. Iya, 10 bulan pasca stroke. Kok 10 bulan? 11 bulan kali ya, bulan September ini, Oktober lah, menjelang setahun saya pasca stroke ini saya bangun loh ini. Tadinya ini apa namanya, kolam ini tadinya ini kecil ini, kemudian saya apa namanya, saya perbaiki, saya bongkar dan saya buat besar, karena dulu selain kolam yang kecil juga udah bocor. Kali ini saya banyak cerita ya Bapak Ibu, yang menyemangati buat teman-teman yang pasca stroke. Jadi sekali lagi nih tuh, saya melakukan gerakan sesuatu itu ya karena ada tujuan, jadi lebih enjoy sih memang. Sama waktu saya dulu bekerja, saya naik angkot, naik gojek, naik busway, itu saya lakukan karena saya ada tujuan. Tujuan saya waktu itu berangkat dan pulang bekerja. Mandiri, coba saya pagi ini akan belajar naik angkot. Ya, lumayan. Sambil menggerakkan kaki, berolahraga, berangkat kantor. Ini pasca stroke saya masuk ke 8 bulan. Ya, agak naik. Hari ini sepi karena hari ini cuti Idul Adha. Nah, ini Tanah Abang Kota. Oke, kita naik dulu. Apa ya, stroke soalnya. Sampai ya di sini halte Sawah Besar. Kita nunggu lampu duduk. Ya, oke, kita jalan. Ayo Pak, enggak Pak, makasih. Makasih Pak. Ya. Oke, sudah sampai. Oke, Bapak Ibu, tetap semangat. Next stop, Selesai. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kali ini saya menggunakan angkutan umum Transjakarta dari Hayam Wuruk menuju ke Blok M. Nanti setelah itu saya akan menggunakan transportasi bus elektrik dari Blok M ke Pondok Labu, dan kemudian nanti dari Pondok Labu lanjut menggunakan angkutan 102. Ya, ikuti Bapak Ibu dan para stalker keseruan perjalanan saya dari Hayam Wuruk sampai kediaman di Meruya. Pak, bisa lebih deketin nggak Pak? Ya. Tangan saya kaki nggak bisa. Nanti aja lebih dekat lagi. Ya, apa? Makasih Pak. Dibantu. Iya, makasih Pak.
Pak, kalau bus elektrik 1 ke arah Pondok Labu dari mana ya? Bapak turun aja dulu nanti di jalur 2. Oh, jalur 2 ya. Makasih ya, Pak. Oh, jalur 3. Iya ya, makasih. Oh, dibantu sopirnya tadi saya untuk turun karena ini cukup jauh space-nya. Jaga habis hujan. Lumayan nih kalau langkahnya terlalu jauh begini saya nggak bisa lompat juga. Tuh, jauh, jaraknya cukup jauh. Jadi saya tadi dibantu sopir dari Transjakarta. Keren. Nah, wih, tantangan pertama ini. Saya udah lama nggak ke Blok M nih. Mungkin sudah berapa tahun? Udah ada 10 tahun lebih kali. 10 tahun lebih saya nggak kesini. Sekarang saya harus beranikan siap untuk turun tangga. Ya, dulu normal, sekarang saya sudah pasca stroke. Ya, teman-teman, bapak, ibu, para sopir, tetap semangat. Saya mau turun, tapi lebih baik saya matikan kamera ya, bapak ibu. Coba saya usahakan pegang dulu sebentar kendaraannya, kemudian bisa. Saya pegang kamera, coba. Yuk. Oh, puji Tuhan. Satu-satu kita turun. Kita turun. Saya belajar kaki kiri. Waduh, belum bisa. Kaki kiri nggak bisa, mending pakai kanan satu-satu. Ya, Bapak Ibu kalau butuh bantuan tinggal Bapak Ibu di keramaian atau tempat seperti ini minta tolong saya, Bu, pasti dibantu kok. Orang Indonesia itu naturnya masih siap membantu, siap menolong. Iya, lagi. Untung ada kiri kanan tuh. Jadi Bapak Ibu yang kena di tangan kiri, ada sebelah kanan bisa berpegangan. Nah, kebetulan saya yang kena di kanan, maka tangan saya kiri yang kuat itu berpegang. Iya. Waduh, udah sepi sekarang. Beda sama Blok M 20 tahun lalu kali ya. 20 tahun lalu saya kesini kali. Oke. Yes, turun satu-satu. Iya. Nah, sore ini saya mau naik MRT. Sekarang lagi naik busway ini menuju ke HI ya. Iya. Iya. Langsung naik busway jurusan Blok M. Nah, kita udah sampai mana nih? Sampai di Bundaran HI. Oh, Bundaran HI. Ya, oke. Kita mau naik MRT, jadi kita nanti turun dari tangga situ ya. Iya, oke, ya? betul, Pak. Oke, taruh manasin dulu nih, manasin. Mau jalan pelan-pelan? Ayo, Pak. Ayo, kita latihan nih. Baru kali ini kita MRT. Ya, Mas. Pelan-pelan ya. Ayo, hati-hati, Pak.
dia turun lagi, Pak. Wah, luar biasa ini. Masih turun lagi. Capek deh. Turun lagi pendek. Iya, Pak. Walaupun waktu itu saya ingat pimpinan saya memberi keleluasan kepada saya untuk bekerja setengah hari pulang atau bekerja sehari besok istirahat. Tetapi saya waktu itu minta, karena 1 tahun atau beberapa bulan lagi saya pensiun, saya minta setiap hari untuk masuk. Dan sebetulnya itu saya dilarang, tetapi saya nekat dan saya minta, karena saya ingin menikmati hari-hari terakhir saya bekerja atau hari-hari terakhir saya menjelang masa pensiun. Nah, seperti ini, menggerakkan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu terus berlatih ya, sesuai minat dan kegiatan yang ada di rumah. Ini sangat membantu. Tapi ingat ya, ingat batas-batas kekuatan, batas-batas kemampuan, jangan dipaksakan, itu penting. Jangan, sekali lagi jangan dipaksakan. Tadi di grup ada yang bantuin istri bawa tabung gas. Saya pikir penuh, ternyata kosong untungnya. Tapi hati-hati ya, kalau kosong sih oke, enteng ya. Tetapi kalau penuh hati-hati. Ya, belum kuat, bukannya maunya melatih, maunya lebih baik, nanti hasilnya malah kecelakaan, jatuhin kaki. Aduh. Ya, jadi sekali lagi, boleh bergerak, boleh berlatih, tetapi jangan ngoyo, dan ingat kemampuan masing-masing berbeda-beda ya. Pokoknya ojo ngoyo, latihan enjoy. Kalau memang mau melatihan yang lebih maksimal, contohnya cari tempat yang aman, pastikan mempunyai tempat yang aman ya. Yang belum bisa jongkok berdiri, gunakan pagar untuk berpegangan, atau tembok yang lagi belajar berlatih, dekatlah dengan tembok, jadi kalau nggak kuat bisa langsung berpegangan. Jangan nekat. Nah, itu pesan saya buat teman-teman yang pendatang baru, stroker pendatang baru, hati-hati. Sekali lagi, ojo nekat. Jadi teman-teman pasca stroke, terutama teman-teman yang baru mengalami pasca stroke, sekali lagi saya sampaikan ya, sampaikan bahwa teruslah berlatih,
Dan yang pasti gerakan tubuhmu sesuai dengan kebutuhan. Penting adalah berlatih berjalan atau berlatih berulang ya, karena ketika kita kena stroke, saraf kita error, akhirnya kita untuk jalannya sulit, untuk melangkahkan kaki. Setiap langkah itu harus kita perintahkan, maju, maju, tekuk, maju, tekuk, maju. Ya memang seperti itu. Dan gerakan tangan ya, jangan sampai tadi, jangan sampai kaku, jangan sampai nggak bisa naik ke atas. Wah, itu nanti yang seperti Pak Muh tadi, Cengkareng, yang mengatakan bahwa saya kok bau saya miring sebelah ya, itu yang penting. Dan yang terpenting lagi adalah lakukan gerakan sesuai kebutuhan dan yang membuat pikiran dan hati enjoy. Seperti dulu waktu saya pasca stroke berangkat bekerja dengan tongkat awalnya, tapi lama-lama saya nekat untuk melepas tongkat. Di usia 6 bulan 7 bulan saya melepas tongkat dan saya memberanikan diri untuk naik kendaraan umum, bahkan menyeberang. Bahkan sempat saya membuat video waktu menyeberang, sampai saya ingat waktu itu Bang Paul bilang, Pak Andreas utamakan keselamatan. Iya memang betul, saya agak nekat. Memang saya pikir saya agak nekat waktu itu. Turun dari angkot waktu itu, aduh, begitu turun melangkahkan apa namanya, berdiri di aspal, waduh, saya belum bisa bergerak, masih kaku waktu itu. Tapi saya harus nekat, harus bisa, memang nekat. Dan saya melangkah dan saya bisa menyeberang. Waktu itu apalagi di Hayam Wuruk ya. Wow, luar biasa. Dalam masa pembangunan apa namanya MRT di bawah, wah, jadi tempatnya agak rikuh, agak riuh. Tetapi saya nekat waktu itu. Saya harus bisa. Naik busway pulang kerja juga, waduh, lebih parah. Saya harus menunggu beberapa kali busway kok agak kosong, tetapi nggak dapat kosong-kosong ya. Akhirnya saya harus memberanikan diri dan jangan malu bilang kepada security, bilang kalau saya pasca stroke minta tolong ya. Akhirnya ditolong. Walaupun ketika di dalam busway juga saya tidak mendapatkan tempat duduk, bahkan berdiri. Dan ya saya bersyukur banyak anak muda, orang tua yang memberi kesempatan saya untuk duduk. Jadi itu saja sih pesan saya bagi teman-teman pasca stroke yang masih dalam waktu golden time, waktu emas, mengejar pulihnya. Ayo terus berlatih, sesuaikan dengan kebutuhan agar enjoy. Ya, ada tujuan lah istilahnya. Latihan kita ada tujuan selain latihan kita untuk menjemput pulih, meraih pulih, tapi ada tujuan. Mungkin Bapak Ibu yang berdagang di pasar, yang mempunyai usaha di rumah, ada tujuan melatih tangan melayani, ya enggak? Wah, itu keren banget itu. Ya, dimanapun bisa. Atau istilahnya lakukan secara fungsional. Oke, salam sekaligus bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi teman-teman para stroker, pendatang baru ya, pendatang baru stroker ya, yang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan yang mungkin belum setahun, dimana itu adalah masa-masa emas atau golden period ya. Terus berlatih, optimis, semangat, lakukan yang terbaik, maksimal ya. Nggak akan sia-sia. Setiap latihan
yang dilakukan secara terus-menerus, secara intens, secara kontinu. Kalau kata teman saya 3M, jangan malu, jangan malas, jangan marah. Nah, lakukan dengan sabar ya, 3M ingat ya. Jangan malu, jangan malas, jangan marah. Terus lakukan sesuai dengan instruksi atau latihan-latihan yang disampaikan oleh para fisioterapi di rumah sakit, yang melakukan fisioterapi di rumah sakit. Atau Bapak Ibu bisa mencontoh ya dari vlog teman-teman stroker ya. Ada beberapa juga ada channel-channel yang membicarakan masalah fisioterapi, bagaimana menggerakkan tangan, bagaimana berjalan dengan benar ya, semua ada. Cari, kebetulan di channel saya Stroker Harus Bahagia itu semua ada ya. Tinggal Bapak Ibu mencari ya, harus rajin mencari. Dan jangan lupa, kalau memang ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, ditanyakan saja di kolom komentar, ditulis saja, nanti akan saya jawab. Dan mungkin Bapak Ibu yang mau langsung mau WA-an atau mau bukan konsultasi ya, ini membicarakan sesuatu, iyalah konsultasi. Yang apa yang saya bisa berikan, silahkan WA saya di 0878 88 25 12 20. Oke, itu saja pesan saya. Salam Stroker Harus Bahagia. Tuhan memberkati.